Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Ketemu lagi ya di YouTube channelnya Gita Fendri Diary. Semoga yang sekarang sedang sakit segera diberi kesembuhan ya sama Allah, amin. Alhamdulillah nih, aku mau share lagi aktivitas aku. Dan kali ini aku itu mau bersih-bersih ya teman-teman. Jadi temenin aku ya supaya aku itu makin semangat untuk bebersih rumah. Nah, kali ini aku tuh mau bebersih rumahnya itu agak lebih, deep clean gitu ya teman-teman. Jadi selain aku sapu pel, aku juga mau di vakum gitu, tapi nggak semuanya aku videokan ya, karena bakal lama durasinya. Nah, ini diawali aku tuh mau bersih-bersih bagian area ruang tamu. Ini juga, apa ya, maksudnya nggak semuanya diperlihatkan, aku juga nggak ngebersihin kamar, kamar juga cuman aku sapu pel aja, karena anak aku tuh lagi ada di kasur ya, lagi mainan. Kemudian ini aku lagi lap-lap, ini apa, lemari hias ya teman-teman. Oke, di sini aku tuh selain mau bebersih rumah, aku tuh mau ngasih tips ya, gimana caranya menjadi ibu rumah tangga yang bahagia. Jadi aku tuh dulunya tuh, kerja teman-teman, berkarir, terus kemudian aku tuh, nggak menyangka sekarang tuh menjadi ibu rumah tangga yang full di rumah ya, dan, punya 1 orang anak. Dan ternyata menjadi seorang ibu rumah tangga meskipun hanya di rumah aja itu, bisa mendatangkan stres yang sangat tinggi ya teman-teman, karena sangat apa ya, lelah, selain lelah, terus kemudian juga, apa ya, apa, kayak bosan gitu di rumah, yang dilihat itu-itu aja, terus kemudian kerjaannya juga itu-itu aja, terus apalagi kalau misalkan, apa yang kita kerjakan tuh nggak diapresiasi ya teman-teman. Karena kan nggak selalu, sesuai ekspektasi ya. Kadang itu kita ingin semuanya tuh perfect, jadi harus bersih, terus masak tuh harus yang enak, terus kemudian setrikaan itu harus, sudah rapi ya teman-teman. Tapi ada kalanya kita di saat kita tuh lelah, terus akhirnya kita tuh nggak nyetrika ya, jadi masih numpuk aja di kasur, itu, aku ya teman-teman, nggak tahu kalian. Ada kalanya kita masak itu nggak selalu enak ya, ada kalanya kemarin tuh kita masak tuh enak, terus kemudian di hari ini tuh kita masak tuh kayak hambar gitu kan. Kadang tuh kalau nggak sesuai ekspektasi tuh kayak kita tuh stres ya teman-teman. Nah, gimana sih caranya supaya kita tuh tetap bahagia meskipun cuman ada di rumah aja? Nah, ini aku tuh nyontek ya di Google, terus kemudian ada beberapa yang memang, sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, meskipun kita di rumah aja, terus kemudian nggak ada yang ngawasin kita, terus kemudian kita juga nggak punya bos ya, bosnya tuh ya kita sendiri gitu ya teman-teman. Tapi kita musti punya harus punya prioritas ya teman-teman. Jadi, susun prioritasnya, misalkan kita harus, ngurus anak dulu gitu ya. Jadi anak tuh harus makan dulu, terus kemudian harus mandi dulu, atau misalkan, bagian dapur tuh harus bersih dulu, atau misalkan bagian teras tuh harus bersih dulu. Kita tuh harus punya prioritas ya, biar nggak berantakan. Terus kemudian yang kedua, jangan sungkan untuk minta bantuan orang lain. Nah, ini kadang-kadang kita tuh kayak maunya tuh kayak Wonder Woman gitu ya, maunya ngerjain semuanya tuh sendirian. Tapi ada kalanya kita tuh butuh, bantuan ya, kayak misalkan ART gitu ya, asisten rumah tangga. Misalkan ada juga yang misalkan, cuman pergi pagi, datang pagi pulang sore gitu, atau pulang siang, itu cukup membantu teman-teman. Apalagi yang punya anaknya tuh lebih dari 2 ya, misalkan yang satunya udah sekolah, yang satunya masih balita, itu sangat perlu kayaknya ya teman-teman, kecuali memang, dia memang sudah komitmen sama pasangannya bahwa dia tidak butuh ART. Nah, aku di sini juga nggak pakai ART ya, karena menurut aku masih bisa, karena kan anak aku baru 1 ya teman-teman. Kemudian jangan banding-bandingkan kehidupan kita sama orang lain ya, karena nggak sama ya teman-teman. Mau dia ibu rumah tangga, atau wanita karir, atau wanita karir plus ibu rumah tangga itu, sama-sama punya peran yang, berbeda-beda ya teman-teman. Jadi nggak bisa disamakan dan nggak bisa dibilang, jadi ibu rumah tangga itu, lebih berat dari wanita karir atau wanita karir lebih berat dari ibu rumah tangga. Semuanya itu sama, pasti punya sama tujuannya sama ya teman-teman, untuk membahagiakan keluarga. Jadi, sepatutnya kita sebagai sesama wanita saling support gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita banding-bandingkan, kalau banding-bandingkan tuh malah kita tuh makin stres ya teman-teman.
Dan jangan lupa kita musti, memperhatikan diri sendiri ya, sekali-sekali kita me time, misalkan ketika anak tidur, apa sih yang kita suka, hobi kita, misalkan hobi kita makan ya, sekali-sekali kita bolehlah misalkan kita bikin mie, atau misalkan mau bikin kue gitu ya teman-teman, atau misalkan kita mau GoFood gitu ya, makan-makan kesukaan kita, atau misalkan kita mau nonton drakor gitu ya, pokoknya ada kalanya kita misalkan mau ke salon gitu ya, menitip ke suami anak kita. Ya kita perhatikan diri kita ya, supaya kita tuh jangan sampai kelihatan lusuh gitu ya, kelihatan stres. Kita musti tetap bahagia ya, kalau kita bahagia, kita pasti bisa membahagiakan keluarga kita. Karena kalau kita stres tuh kayak bawaannya tuh uring-uringan gitu ya teman-teman, ada nggak sih yang kayak gitu? Kalau kita uring-uringan gitu seharian tuh kayaknya kita nih, ngelihat semuanya tuh kayak salah gitu loh teman-teman. Makanya ada kalanya kita perlu memanjakan diri sendiri. Terus kemudian terakhir pastinya kita musti tetap bersyukur ya, harus selalu bersyukur atas apa yang kita miliki ya teman-teman, bukan atas yang tidak kita miliki. Jadi kita musti bersyukur, kalau kita bersyukur pastinya, semuanya tuh terlihat, enak gitu ya dipandang gitu teman-teman. Aku tuh bersyukur ya, sudah punya anak, terus kemudian aku tuh udah 8 tahun teman-teman, menanti keturunan, terus akhirnya aku punya anak. Jadi kadang di saat aku tuh lelah sama anak aku ya, anak aku tuh kan super aktif teman-teman. Jadi kadang kala aku tuh emosi, ketika aku sendiri tuh aku kayak, "Ya Allah aku tuh, bersalah ya sama anak aku," gitu ya, padahal aku tuh sudah menanti dia selama 8 tahun. Terus kemudian aku tuh bersyukur ya punya suami yang, nggak suka nongkrong ya, dia tuh kalau pulang kerja ya ke rumah ya teman-teman, terus misalkan mau jalan-jalan ya sama keluarga, itu salah satu yang aku syukuri dan dia juga pasangan aku ini alhamdulillah, nggak males ya, dia tuh mau bantuin aku gitu ya kerjaan rumah. Ya itu salah satu yang aku syukuri. Oh iya, aku tuh juga mau nambahin curhat ya teman-teman. Ada kalanya wanita tuh butuh curhat dan pastinya jangan sampai curhat sama orang yang salah ya. Karena yang tadinya nggak ada masalah jadi ada masalah ya teman-teman. Karena menurut Profesor Aisyah Dahlan, itu wanita itu mempunyai kosakata yang sangat banyak ya dibandingkan pria. Jadi kalau misalkan bayangkan aja kalau seorang wanita yang ada di rumah terus kemudian nggak ngomong sama sekali, bagaimana tingkat stresnya ya teman-teman. Karena, wanita itu perlu, butuh bicara gitu teman-teman. Ada kalanya dia tuh curhat itu bukan ingin dibantu, tapi ingin didengarkan aja gitu ya, karena dia butuh mengeluarkan unek-unek yang ada di dirinya gitu. Nah, curhat yang paling aman tuh ke siapa? Ya ke pasangan kita ya teman-teman. Karena nggak mungkin ya suami kita atau pasangan kita tuh membongkar gitu ya apa yang kita ceritakan, apalagi kalau nggak didengerin ya. Karena kan ada ya, lucu-lucuan gitu ya, kita tuh cerita aja sama suami ya, dan suami tuh nggak bakal cerita ke siapapun. Ya bagaimana mau cerita ya, karena suami kita pun nggak dengerin gitu ya apa yang kita ceritakan. Bercanda ya teman-teman. Oke, sepertinya itu aja, kalau misalkan ada teman-teman yang mau bantu, nambahin boleh ya di kolom komentar. Dan maaf ya kalau misalkan, tadi ada yang salah atau misalkan ada yang menyakiti hati ya teman-teman. Oke, dari tadi aku tuh nyerocos aja ya, belum nyapa teman-teman semua. Apa kabarnya? Sedang apa nih sambil nonton videonya, sambil beraktivitas kah atau sambil rebahan? Aku temani ya aktivitasnya dari sini. Semoga aktivitasnya berjalan lancar ya teman-teman, sesuai yang diinginkan. Amin. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang baru menemukan YouTube channel aku. Selamat datang ya, salam kenal. Aku Gita, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Dan YouTube channelku ini berisi tentang rutinitas aku sehari-hari ya sebagai ibu rumah tangga. Dukung YouTube channel aku juga ya dengan cara like, komen, kemudian di-share ya jika suka dengan videonya. Jangan lupa juga di-subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan jika aku ada upload video baru. Terima kasih. Oke lanjut aja ya, aku tuh mau gunting-guntingin ini, refill pewangi pakaian, karena yang di keranjang itu udah habis ya, dan kebetulan aku ini juga lagi nyuci baju ya di mesin cuci. Nah ini aku mau, masukin pewangi ya, jadi aku mau gunting-guntingin aja ya biar gampang. Jadi tinggal ambil-ambil gitu teman-teman, tinggal sat-set aja. Tapi ini awalnya kan gunting-guntinginnya kayaknya rempong banget ya teman-teman.
Oh ya, di hari itu tuh aku tuh juga masak ya, udang saus teriyaki sama kangkung ya teman-teman. Jadi abis selesai ngerjain ini semua sambil nunggu cucian aku di mesin cuci, aku tuh mau sarapan dulu. Ini tuh kebetulan pagi-pagi ya. Jadi aku mau sarapan dulu sama anak aku pakai udang teriyaki. Tapi pas masak aku nggak record ya teman-teman. Karena aku tuh masaknya pagi-pagi banget sebelum anak aku bangun. Dan aku tuh rencananya mau ngevideoin sebetulnya, tapi kok kayaknya males banget. Karena aku tuh mau sat-set aja gitu ya teman-teman. Oh ya sampai kelupaan, pokoknya di video ini tuh aku nggak ada maksud untuk menggurui siapapun ya teman-teman, karena aku pun juga masih sama-sama belajar ya, gimana caranya menjadi seorang ibu rumah tangga yang bahagia dan baik ya. Dan untuk produk-produk yang ada di rumah aku yang ada di video ini, bisa diklik aja ya sebagiannya aku tulis ya linknya di kolom deskripsi. Jadi kalau misalkan ada yang samaan bisa klik aja ya linknya. Oke nih aku mau sarapan dulu ya sama anak aku. Sepertinya video juga mau selesai. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah mau nemenin aku. Semoga ada manfaatnya, ada hal positifnya, negatifnya nggak usah ditiru ya. Dan maaf ya kalau misalkan ada perkataan atau perilaku aku yang kurang sopan selama di video ini ya teman-teman. Dan kritik saran bisa ditulis juga di kolom komentar. Nonton video aku ya di hari Senin, Rabu, Jumat. Dan aku kadangkala juga posting di hari Minggu. Dan semoga kita masih bisa ketemu lagi ya teman-teman di next video. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan tetap semangat dan jangan lupa bersyukur. Segini dulu ya teman-teman, aku mau sarapan dulu. Akhir kata, wassalamualaikum, dadah.